Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayatika Maghfirah, nomor absen 28 dengan NIM 12207193030, kelas MPI 4A. Di sini saya akan menjelaskan etika manajemen kewirausahaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah etika manajemen kewirausahaan. Dan yang pertama, konsep manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti kontrol, dan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengendali, menangani atau mengelola. Manajemen adalah cara kerja suatu sistem untuk mengelola kegiatan sehingga dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. Manajemen dapat diartikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ilmu, yang kedua kiat, dan yang ketiga profesi. Manajemen merupakan suatu sistem tingkah laku manusia yang kooperatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang kepemimpinan yang mengatur melalui usaha yang terus-menerus berlandaskan tindakan yang rasional. Fungsi dalam manajemen dikenal dengan sebutan POAC. Yang pertama, planning atau perencanaan. Adalah proses bertujuan dari organisasi membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Kedua, organizing atau pengorganisasian. Proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perubahan, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dan yang keempat, controlling atau evaluasi merupakan fungsi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Yang kedua, konsep etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak atau kebiasaan, sedangkan etikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Etika merupakan ilmu tentang baik buruknya manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai, aturan, norma, serta tata cara hidup yang baik yang diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Etika dan moral dalam pemikiran Islam dapat disebut akhlak. Akhlak dalam Al-Quran tidak ditemukan kecuali bentuk tunggalnya, yaitu khuluq. Diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. 3. Etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 8 etika kewirausahaan. Yang pertama, jujur merupakan kunci penting dalam mendapatkan kepercayaan. Jika ingin mendapatkan kepercayaan dari seorang konsumen, seorang pembisnis harus memegang teguh prinsip ini. Pembisnis hendaknya harus jujur dalam setiap tindakannya, entah itu tindakan yang berhubungan dengan konsumen, karyawan, hingga partner kerja. Yang kedua, integritas.
Integritas merupakan sifat konsisten. Integritas memiliki karakter yang konsisten, dapat ditunjukkan dengan penyelarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Integritas menuntut seseorang untuk memiliki keberanian dalam melakukan hal yang benar, serta keberanian untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Yang ketiga, menepati janji. Seorang akan menilai orang lain dengan cara menyesuaikan perkataannya dan perbuatannya. Jika perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, maka kepercayaan tidak akan didapat. Yang keempat, akuntabel. Akuntabel merupakan sifat satu tingkat di atas bertanggung jawab. Seseorang yang memiliki sifat akuntabel tidak akan keberatan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya, serta tidak keberatan menerima gugatan atas hasil pekerjaan yang kurang. Yang kelima, loyalitas. Loyalitas akan membangun kepercayaan serta akan membangun integritas dari seorang pembisnis. Walaupun loyalitas merupakan hal yang positif, namun seorang pembisnis tidak boleh mengatasnamakan loyalitas untuk melakukan hal yang tidak etis. Untuk seorang karyawan, loyalitas juga tidak melulu menghalangi seseorang untuk mundur dari pekerjaannya. Yang keenam, peduli. Peduli memiliki arti bahwa seseorang tersebut sadar bahwa segala tindakan yang ia lakukan akan memiliki dampak pada semua orang yang berada di sekitarnya. Karena kesadaran tersebut, seseorang akan dengan teliti akan menimbang dan matang segala keputusan yang diambil, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketujuh, memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan adalah rasa tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab yang paling kecil adalah tanggung jawab pada diri sendiri. Pekerjaan dalam bisnis sudah dapat diselesaikan dengan baik dan benar tanpa ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, ia berani memperbaikinya. Dan yang terakhir, kedelapan, patuh hukum. Walaupun bisnis memiliki banyak aturan, namun pembisnis haruslah mematuhi setiap aturan yang diberikan. Mematuhi aturan hukum nantinya juga akan berdampak baik terhadap keberlangsungan bisnis yang dijalani. Konsumen pun lebih percaya terhadap bisnis yang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. 4. Konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis, produksi, distribusi, maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi dengan jumlah kepemilikannya, hartanya, barang, atau jasa, termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dengan cara perolehan dengan pendayagunaan hartanya. Kewirausahaan Islam dapat diartikan sebagai upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis. Adapun tujuan kewirausahaan dalam Islam sebagai berikut. Yang pertama, memberi keyakinan. Wirausaha harus meyakinkan konsumen dan masyarakat bahwa barang yang diproduksi benar sesuai dengan mutu dan kualitas yang ditawarkan. Yang kedua, untuk persahabatan dan pergaulan.
Etika dapat meningkatkan keakraban dengan karyawan, pelanggan atau pihak-pihak yang lain yang berkepentingan. Suasana akrab akan berubah menjadi persahabatan dalam menambah luasnya pergaulan. Ketiga, menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain bersikap yang mulia. Jika wirausaha ingin dihormati, wirausaha harus menghormati orang lain. Menyenangkan orang lain berarti membuat orang menjadi suka dan puas terhadap pelayanan wirausaha. 4. Membujuk konsumen. Berbagai cara dapat dilakukan dengan membujuk calon konsumen. Salah satu caranya adalah melalui etika yang ditunjukkan seluruh karyawan yang terlibat dalam bisnis. Dan yang terakhir, mempertahankan konsumen. Mempertahankan konsumen lebih mudah karena mereka sudah merasakan produk atau layanan yang telah wirausaha. Mereka sudah mengenal wirausaha lebih dahulu melalui pelayanan beretika. Seluruh karyawan dan konsumen lama dapat dipertahankan. 5. Sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Sifat-sifat yang pertama yaitu percaya diri. Percaya diri merupakan sifat yakin pada diri sendiri dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Yang kedua, berani mengambil resiko. Kesalahan dalam mengambil keputusan bisa saja beresiko besar seperti kehilangan pelanggan, rugi, bahkan gulung tikar. Yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan dalam diri seseorang wirausaha sangat penting, termasuk pemimpin diri sendiri, karena menjadi seorang wirausaha butuh komitmen dan kerja keras agar bisa sukses. Yang keempat, kerja keras. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kerja keras dan pantang menyerah. Harus memiliki semangat untuk terus maju dan mengembangkan usaha yang digelutinya. Yang kelima, optimisme. Optimisme atau memiliki keyakinan akan keberhasilan dari sebuah usaha. Melatih diri kita untuk tidak pernah menyerah sebelum mencoba. Dan yang keenam, ulet dan teliti. Ulet dan teliti juga diperlukan terutama dalam hal jeli melihat peluang yang ada. Dengan pemanfaatan peluang secara baik, maka persentase kesuksesan akan lebih besar. Dan untuk karakteristik wirausaha sukses, yang pertama, bersikap jujur. Jika seseorang sudah jujur dapat dipercaya, tidak heran kalau bisnisnya akan semakin berkembang, karena mereka dikenal sebagai orang yang terpercaya. Yang kedua, disiplin. Disiplin dapat menggerakkan semangat dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi dalam berbisnis bisa membuahkan kepercayaan yang tervalidasi dengan baik. Yang keempat, percaya diri. Percaya diri harus diimbangi dengan pengendalian diri. Jika percaya diri tidak terkendali, akan muncul sifat kesombongan. Dan yang terakhir, kreativitas tanpa batas. Kreativitas memungkinkan untuk menciptakan hal yang berbeda. 6. Etika menemukan peluang-peluang
usaha. Ada 5 etika menemukan peluang-peluang usaha. Yang pertama, sikap dan perilaku seseorang harus mengikuti norma-norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Kedua, penampilan yang ditujukan seseorang harus selalu sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara tertentu. Ketiga, cara berpakaian harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang berlaku. Keempat, cara bicara mencerminkan usahanya sopan, penuh tata krama, tidak menyinggung atau mencela orang lain. Dan yang terakhir, kelima, gerak-gerik dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-gerik yang dapat mencurigakan. Demikian pemaparan saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.